tidak terasa saudara, kita sudah ada di bulan 11 di tahun 2020, minggu yang pertama. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Ya, kalau saudara bisa setia hari ini ikut Tuhan sampai saat ini, itu luar biasa. Ada kekuatan yang luar biasa, amin. Kalau saudara bisa setia dalam kondisi yang sulit, itu luar biasa. Kalau orang setia dalam kondisi yang baik saja, itu biasa. Tapi kalau orang setia dalam kondisi yang sulit, itu luar biasa. Dan itu tidak biasa. Saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa, amin. Nah, bulan 11, minggu yang pertama, tuntunan kita itu adalah ulet. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 10. Tapi saya mau ingatkan kembali kepada saudara, minggu yang kemarin saya bicara tentang, di awal saya share tentang 3 kesadaran. Yang pertama, kita harus sadar kalau kita punya waktu yang terbatas. Nah, kalau orang lebih sadar waktunya terbatas, maka dia akan menjadi orang yang pesimis dan apatis dengan kehidupan. Kenapa ya aku harus bersusah payah? Kenapa aku harus bekerja? Kenapa aku harus sekolah menjadi orang berprestasi? Bekerja jadi orang sukses? Sementara hidupku kan sementara. Nanti kalau aku pergi, siapa yang akan mewarisinya? Sehingga orang ini terlalu sadar dengan waktu dan dia apatis. Sudahlah, hidup itu begini-begini saja, nanti toh juga akan berakhir. Nah, itu kesadaran terlalu tentang waktunya terbatas. Nah, yang kedua, dia sadar begini, aku harus jadi orang yang berhasil. Aku harus jadi orang yang sukses. Nah, kesadaran yang kedua itu kelebihan. Dia sadar hanya tentang sukses dan berhasil, tapi dia lupa tentang waktunya yang terbatas. Sehingga saya mendengar ada orang yang cerita, kenapa ya orang itu bekerja terus, tetapi dia tidak menikmati hidupnya. Istrinya berkata, enggak tahu sih, katanya dia mau lebih dari kokonya. Kokonya lebih kaya, dia mau lebih, sehingga dia kerja dari pagi sampai malam, enggak ada waktu untuk berlibur, enggak ada waktu untuk jalan-jalan dengan istrinya. Tapi karyawannya punya waktu dan jalan-jalan ke Eropa, menikmati hidup. Tapi dia setiap hari berhitung dengan hitung-hitungan. Karena dia mau lebih daripada kokonya. Nah, ini sadar terlalu tentang hasil. Sehingga dia lupa kalau waktunya singkat. Gak terasa, aduh, usiaku sudah begini. Aku belum menikmati hidup. Nah, ini sadar yang salah, sadar terlalu tentang hasil. Nah, yang ketiga adalah kita perlu sadar bahwa waktuku terbatas, aku harus jadi orang yang berhasil. Tetapi sadar yang ketiga adalah kita perlu sadar kalau waktuku di bumi itu hanyalah sementara. Sehingga ketika kita hidup, kita perlu memikirkan hal-hal yang kekal. Setuju, katakan amin. Kita perlu sadar bahwa waktuku terbatas, sehingga aku harus menjadi orang yang berhasil. Aku harus menjadi orang yang berprestasi. Aku harus menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Tetapi aku juga harus sadar bahwa waktuku terbatas dan aku berhasil, tetapi semuanya itu hanya sementara. Sehingga ketika aku dengan waktu yang terbatas dan segala jerih lelahku, aku harus ingat bahwa nanti aku akan tinggalkan semuanya. Aku akan pergi ke kehidupan yang kekal. Sehingga ketika aku hidup, aku harus menjalani kehidupanku supaya ini kehidupan yang akan membawaku bagaimana nantinya aku di kekekalan. Sebab itu saya dan saudara perlu sadar waktu kita terbatas. Waktu yang terbatas itu kita juga harus menjadi orang yang berhasil. Setuju, katakan amin. Anak-anak muda yang sekolah harus menjadi anak muda yang berprestasi. Kalau saudara yang bergerak di bidang bisnis, saudara harus menjadi orang yang sukses di bisnis saudara. Kalau saudara ada orang yang ada di bidang politik, saudara harus menjadi orang-orang yang berguna di sana. Tetapi ingat bahwa semuanya itu adalah sementara. Dan nanti kita akan meninggalkannya dan kita akan pergi ke kehidupan kita yang sesungguhnya. Sehingga kita perlu sadar 3 hal ini. Supaya kita bisa menjalani kehidupan kita itu seperti apa. Alkitab berkata begini, nah, saya ulangi lagi, ini adalah tentang kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus berkata begini, inilah hidup kekal, yaitu semua orang itu mengenal Yesus. Kalau tidak mengenal Yesus, gak ada kehidupan yang kekal. Nah, orang-orang pada zaman dulu mempelajari kitab, tetapi mereka berpikir bahwa mempelajari kitab saja itu bisa memberikan kehidupan yang kekal.
Tetapi Alkitab, kisah para nabi itu bersaksi tentang Yesus. Tetapi mereka tidak mau datang kepada Yesus dan punya hidup yang kekal. Sehingga Yesus mencela mereka. Tetapi kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Sebab itu kita perlu sadar ketika kita menjalani kehidupan ini, kehidupan yang sementara ini, kita perlu datang kepada Tuhan Yesus. Setuju, katakan amin. Nah, balik ke ulet. Itu artinya apa ya? Itu ini Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak mudah putus asa. Hidupnya disertai dengan kemauan keras dalam berusaha mencapai cita-cita dan mencapai tujuan akhirnya. Jadi ulet itu seperti kalau ada dua orang dikasih tugas oleh atasan, lalu yang satu ketika dia alami tantangan dia berhenti. Tapi orang yang ulet adalah ketika dia alami tantangan dia jalan terus. Dia alami kesulitan dia jalan terus. Ini orang yang ulet. Nah, sebab itu di bulan ini tuntunan kita adalah ulet. Saya ingin tunjukkan gambar ini. Ini adalah kita semua di sini. Kita sekarang berjalan kepada sukses di sini. Semua orang di dalam ruang dan waktu di bumi ini selalu memikirkan tujuan di sini. Ketika dia ada di sini, dia masih muda ataupun dia sudah setengah usia pun, dia selalu memikirkan di sini. Kapan ya aku berhasil ya? Kapan usahaku bisa berhasil ya? Kapan ya keluargaku bahagia ya? Kapan ya anak-anakku berhasil ya? Semua kita hidup dengan tujuan ini. Nah, kalau semua yang ada di sini, saudara, hidup dengan tujuan ini, maka kita perlu kendaraan yang membawa kita sampai di sini. Kendaraan yang membawa kita sampai kepada tujuan sukses kita, yaitu saya dan saudara perlu ulet dalam kehidupan ini. Setuju, katakan amin. Saya ingin tunjukkan kepada saudara contoh, ada orang ini. Orang ini adalah R.H. Messi. Sebelum kita mengenal toko retail Indomaret, Alfamart, yang orang beli murah, harga pas, gak ada tawar-menawar. Nah, orang ini telah memulai jual beli yang model begitu di tahun 1800-an. Nah, tetapi ketika sampai sekarang Dep Store-nya masih ada. Nah, tetapi dia menjadi orang yang sukses seperti itu tidaklah mudah. Melalui proses dan perjalanan panjang dalam hidupnya. Orang ini hidup di usia 15 tahun itu menjadi pelaut. Dia sudah mengarungi lautan sampai ke Australia. Tapi dia berpikir bahwa pelaut itu tidaklah punya masa depan. Sehingga dia berhenti jadi seorang pelaut dan dia pindah profesi, buka usaha percetakan. Dari pelaut pindah ke usaha percetakan. Tapi percetakannya ternyata juga gagal. Sehingga dia banting setir lagi, dia buka toko jual jarum dan benang. Tetapi ternyata usahanya juga gagal lagi. Sehingga akhirnya dia pergi dengan iparnya untuk joinan usaha. Tapi ternyata usaha joinan itu pun tidaklah berhasil, sehingga akhirnya dia pindah ke California, dia buka usaha di pertambangan emas, sebuah toko namanya toko Messi juga. Waktu tambang emas masih berproduksi dan masih jaya, tokonya bagus. Tapi waktu produksi mulai menurun, tokonya mulai menurun dan akhirnya dia jual lagi tokonya. Dia sudah ganti berapa kali dan dia pulang kembali. Dia jadi pialang, orang jual beli saham dan juga jadi agen properti. Nah, waktu dia jadi pialang dan agen properti ternyata bangkrut juga dia. Dalam kondisi yang sudah seperti itu, di usia 35 tahun, orang ini mulai putus asa. Tapi orang yang mengajak dia ke New York, pusatnya Manhattan, dan dia ada di sana dan dia lihat kota ini kecil tapi penduduknya 1 juta jiwa. Sehingga dia mulai memikirkan bagaimana kalau dia buka usaha lagi. Dia buka toko yang hari itu tidak pakai tawar-menawar. Dia beli dalam volume, dalam jumlah yang banyak, dan dia jual dengan harga murah tanpa tawar-menawar. Zaman dulu kalau orang jual beli harus tawar-menawar. Tapi dia memulai usaha yang modern yang tidak ada tawar-menawar. Nah, jadi sejak usaha itu dibuka di sana, dia beli dalam jumlah yang banyak dan dia jual dengan murah,
sejak hari itu usahanya mulai berkembang, mulai maju, mulai jalan. Dia buka cabang di mana, di mana, di mana, di mana. Dia menjadi sukses, dia menjadi berhasil ketika dia menaiki kendaraan yang disebut dengan ulet. Sebab itu saya mau sampaikan apa pesan dari kalau kita kisah orang ini. Saya dan saudara perlu ulet. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara gagal, coba lagi yang lain. Setuju ya? Kalau saudara coba dan belum berhasil, coba lagi dalam bentuk dan cara yang lain. Kalau satu profesi itu gagal, coba lagi profesi yang lain. Saudara tidak sendirian. Ada Tuhan yang bersama kita. Setuju katakan amin. Alkitab berkata Tuhan ada bersama-sama dengan saya dan saudara. Dia bekerja dengan caranya yang ajaib untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Jangan menyerah. Hidup itu belajar dan sukses. Kalau belum sukses, maka belajar. Kalau sudah belajar, pasti sukses bersama Tuhan. Setuju katakan amin. Hidup kita hanya lingkarannya itu. Karena sukses itu meninggalkan jejak. Nah, persoalannya adalah kita terlalu cepat berhenti. Sebab itu janganlah berhenti. Teruslah jalan, saudara tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kita. Setuju katakan amin? Nah, itu adalah orang dunia yang punya tujuan dan dia menaiki kendaraan keuletan. Sekarang saya dan saudara adalah anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kita hidup dengan tujuan Tuhan, hidup dengan amanat Tuhan, hidup dengan panggilan Tuhan. Saya dan saudara hidup di dunia itu hidup dengan tujuan amanat panggilan Tuhan bagi kita. Jadi kita hidup di sini. Nah, kita di sini dan tujuannya adalah ini. Nah, kendaraan untuk kita sampai ke sini adalah di sini. Keuletan, ketekunan, kesetiaan. Ketika saya dan saudara menaiki kendaraan ini, Alkitab berkata apa yang tidak dipikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Setuju katakan amin. Saya dan saudara hidup dengan panggilan, mandat, tujuan Tuhan. Nah, kalau kita di sini dan kita hidup dengan tujuan ini, maka tujuan bagaimana kita mendefinisikan tujuan kita, bagaimana kita mendefinisi tujuan kita, akan mempengaruhi perilaku kita. Bagaimana kita mendefinisikan hidup akan mempengaruhi perilaku kita. Bagaimana kita mendefinisikan kesuksesan akan mempengaruhi hidup kita, perilaku kita, perbuatan kita. Bagaimana kita mendefinisikan tujuan hidup kita akan mempengaruhi hidup kita. Saya mundur ya, kalau saya pergi ke sini. Paulus, saya kasih contoh saja, saudara bisa baca di 2 Timotius ini. Paulus, dia pertama punya tujuan hidup. Dia mendefinisikan tujuan hidupnya pertama. Bahwa dia kalau menyiksa orang Kristen, maka itu adalah perbuatan yang baik. Itu adalah definisi tentang tujuan hidupnya ketika dia pergi ke Damsyik. Tetapi ketika dia di tengah jalan, dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengubah hidupnya. Sehingga tujuan hidupnya, definisi daripada tujuan hidupnya berubah. Dan definisi daripada pengertian dari tujuan hidupnya berubah, mempengaruhi perilakunya. Jadi kalau di 2 Timotius tadi berkata, aku itu tabah menghadapi semuanya. Supaya orang yang belum percaya Yesus bisa menjadi percaya. Karena definisi dari tujuannya telah berubah. Nah, kalau saya dan saudara naik di atas kendaraan setia ini kepada tujuan Tuhan Yesus, kita berkata, Tuhan menyediakan apa yang dicari oleh orang-orang dunia itu, disediakan bagi saya dan saudara ketika sedang tidur. Percuma saja kerja keras mencari nafkah, bangun pagi-pagi dan tidur larut malam. Ini adalah orang yang mendefinisi tujuannya seperti R.H. Messi.
Tapi anak-anak Tuhan yang mendefinisi tujuannya seperti saya hidup dengan tujuan Tuhan Yesus, Alkitab berkata begini, Tuhan menyediakan segalanya yang kita perlu. Bahkan pada waktu kita istirahat, kita sedang naik di kendaraan itu, Tuhan sediakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Naik di kendaraan apa? Keuletan. Naik di kendaraan apa? Naik di kendaraan kesetiaan. Testimoninya, ini kesaksiannya. Daud berkata begini, Mazmur 37 ayat 25. Dulu aku muda, hingga sekarang sudah menjadi tua. Dia memberikan kesaksian. Dulu aku muda, sekarang aku tua. Tetapi aku tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan, maupun keturunannya meminta-minta roti. Sepanjang hari dia bermurah hati dan memberi pinjaman, dan keturunannya diberkati Tuhan. Setuju katakan amin. Daud memberikan kesaksian bahwa dulu aku muda, sekarang aku tua, tapi orang-orang yang setia ikut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, keturunannya tidak meminta-minta roti. Semua orang yang sekarang hidup dengan tujuan Tuhan, ada testimoninya bahwa keturunannya tidak akan meminta-minta roti. Sepanjang hari dia bermurah hati dan memberi pinjaman, dan keturunannya diberkati Tuhan. Setuju katakan amin. Karena itu jangan khawatir. Ikut Tuhan, apa ya masa depanku ya? Kalau aku hidup dengan tujuan Tuhan, amanat panggilan Tuhan, apa ya masa depanku ya? Semua itu dicari oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Bapamu di surga tahu kalau saya dan saudara membutuhkannya. Tetapi dia berkata, cari dahulu Tuhan. Hidup dengan tujuan Tuhan. Ketika hidup dengan tujuan Tuhan, semuanya itu ditambahkan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Sekarang saya hidup di sini, saya hidup dengan tujuan Tuhan. Hidup dengan panggilan Tuhan, hidup dengan mandat Tuhan. Tapi saya berjalan ke sana dengan keuletan dan kesetiaan dan ketekunan. Waktu saya naik kendaraan itu dan saya jalan, apa yang tidak pernah saya pikirkan, yang belum didengar telinga, yang belum dilihat mata, yang belum timbul di hati manusia, itu Tuhan sediakan bagiku. Daud memberikan testimoninya, dulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Aku tidak pernah melihat keturunan orang benar itu ditinggalkan. Sepanjang hari mereka diberkati, keturunannya adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Sebab itu Tuhan berkata, semua itu memang dicari oleh bangsa-bangsa. Nah kalau kita di atas kendaraan setia ini dan ikut Tuhan, lalu kita mulai khawatir, lalu bagaimana dengan hidupku? Jangan khawatir. Ketika kita melihat kepada orang lain, bagaimana dengan aku? Alkitab berkata jangan khawatir. Karena kalau kita mengkhawatirkan apa yang orang lain dunia cari, firman Tuhan berkata Tuhan sediakan bagi kita pada waktu kita tidur. Jangan khawatir apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum. Semua itu dicari oleh orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan tahu kalau saya dan saudara membutuhkannya. Sebab itu ketika kita di dalam Tuhan, di atas kendaraan ini, kepada tujuan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang setuju katakan amin. Sebab itu coba saudara lihat. Nah, saya dan saudara ada di sini, dan kita sekarang menaiki kendaraan membawa kita kepada tujuan. Tapi waktu kita ada di atas kendaraan ini, keuletan dan kesetiaan dan ketekunan dan ketabahan ini, maka kesuksesan ini akan ditambahkan kepada kita. Apa yang belum saudara pikirkan, tetapi saudara dalam kendaraan ini, Tuhan sediakan untuk membawa kita sampai kepada tujuan ini. Yang setuju katakan amin. Itu janji Tuhan. Sebab itu jangan khawatir. Nah sekarang kalau kita hidup di dunia sekarang, nah sekarang kita mengikuti Tuhan. Tadi kita di sini dan kita ke sana ngikut Tuhan. Tidak berbicara tentang bagaimana kita mengawali iman kita ikut Tuhan. Tidak berbicara tentang itu saja maksud saya.
Semua orang punya titik awalnya. Mungkin suatu hari saudara datang ketemu ibadah lalu ketemu Tuhan secara pribadi, Tuhan jamah hidup saudara. Saudara mencucurkan air mata dan saudara berkata, aku percaya Tuhan. Itu adalah titik awal yang baik. Seperti saya masih dulu SMA, anak yang nakal, hidup sesuka hati. Tapi saya mengikuti sebuah ibadah anak muda. Lalu ketika saya ibadah hari itu, Tuhan menjamah hati saya. Tuhan mengubah hidup saya. Tuhan menyentuh hati saya. Saya sebagai anak muda pada masa itu menangis. Lalu saya tahu bahwa hari itu Tuhan sedang berperkara dengan hidupku. Mulai hari itu saya terus ikut Tuhan. Itu adalah kasih saya yang mula-mula. Saya mengawali hidup saya bersama dengan Tuhan. Nah, semua kita punya cara, Tuhan punya cara yang berbeda untuk memanggil saya dan saudara. Itu adalah titik awalnya. Saya nggak tahu saudara seperti apa ketika Tuhan menjumpai saudara. Mungkin saudara ada di ibadah, lalu Tuhan menjamah saudara, lalu saudara berkata, aku ikut Tuhan. Atau mungkin saudara sakit, lalu didoakan dan sembuh, lalu saudara melihat mujizat Tuhan dan berkata, aku percaya Tuhan. Itu adalah titik awal. Semua orang bisa mengawali iman percaya bersama dengan Tuhan. Tapi persoalan yang berikut adalah bukan saja kita mengawali iman kita, tetapi bagaimana kita menjalaninya bersama Tuhan. Bagaimana kita menjalani bersama Tuhan dan bagaimana kita mengakhiri bersama dengan Tuhan. Kalau kita pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan, semuanya berbunga-bunga. Ya, kalau pertama kali jatuh cinta, lalu menikah, diberkati, hidupnya penuh dengan impian, penuh dengan bunga-bunga, penuh dengan senyum dan tawa. Ya, itu sama dengan bagaimana kita mengenal Tuhan. Pertama kali kita jatuh cinta dengan Tuhan, kita berkata, aku mau ikut Tuhan. Semua ibadah kalau 7 hari, aku mau ikut semuanya. No problem, gak masalah. Tapi bukan berbicara di situ saja. Bagaimana kita menjalaninya bersama Tuhan. Berapa banyak rumah tangga yang pertama kali memulainya, wah semuanya indah, penuh dengan bunga. Tapi menjalaninya, apakah masih seindah pertama kali telah diberkati Tuhan, diberkati di gereja? Nah, kalau saya balik, pertama kali kita cinta mula-mula dengan Tuhan, semuanya seindah bunga. Nah, persoalannya, bagaimana kita menjalaninya bersama dengan Tuhan ketika alami badai, ketika alami pergumulan, ketika alami kesulitan. Apakah masih berbunga-bunga? Apakah masih menyala-nyala? Atau jadi asap-asap? Apakah rumah tangga saudara dimulai pertama kali, wah dengan 1000 harapan dan impian, penuh dengan bunga, penuh dengan tawa? Yang belum menikah, belum merasakannya. Kalau yang sudah menikah, ya sudah merasakannya. Nah, bukan berhenti di situ, tapi bagaimana menjalaninya bersama, melewati air mata, melewati pergumulan, melewati kesulitan bersama-sama di dalam kehidupan, sampai mengakhirinya. Sama persis dengan ikut Tuhan. Bukan berbicara pertama kali kita nangis-nangis di gereja, dan kita buat komitmen, aku akan ikut Tuhan selama-lamanya. Bukan itu saja. Tapi bagaimana kita terus bersama-sama. Bersama-sama dengan Tuhan dalam pergumulan, dalam badai, dalam air mata. Dan sampai mengakhirinya. Itu tadi saya katakan definisi kita tentang tujuan. Mempengaruhi kehidupan kita sampai ke sana. Bagaimana kita mengartikan tujuan kita akan mempengaruhi perilaku kita. Sebab itu saya mau share kepada saudara, kendaraan yang perlu kita tumpangi adalah perlu naik di atas kendaraan setia ini. Saya percaya ketika kita naik di atas kendaraan setia ini kepada tujuannya, maka semua yang dicari oleh bangsa-bangsa, dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan cari kesehatan, cari kesuksesan, cari diberkati, cari dapatkan pertolongan dan mujizat. Itu
di luar Tuhan, mengharapkan sesuatu yang luar biasa. Nah, anak-anak Tuhan yang di dalam Tuhan, di atas kendaraan ini, di dalam perjalanan ini, itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan sediakan kekuatan, Tuhan sediakan kesehatan, Tuhan sediakan fasilitas, berkat jasmani, hikmat, kekuatan, sukacita, damai sejahtera untuk bawa kita sampai kepada tujuan. Setuju, katakan amin. Sebab itu jangan tidak naik di atas kendaraan itu. Jika kita tidak setia, ini yang saya share di 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Ini tidak berbicara begini, aku nggak perlu setia, kan Tuhan setia kok. Tidak berbicara begitu. Tuhan itu setia, itu adalah atributnya, dirinya. Tuhan adalah kasih, dirinya adalah kasih. Tuhan itu setia, atributnya adalah setia. Sehingga kalau kesetiaan itu adalah sebuah kendaraan, Tuhanlah di sini. Dia tetap setia dari dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Setuju, katakan amin. Nah, saya dan saudara ada di sini. Dan kita sedang hidup, kita sudah mendefinisikan tujuan kita dari tadi. Tujuanku adalah Tuhan dimuliakan dan hidup menikmati bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di sana. Nah, lalu ada tersedia kendaraannya di sini. Kendaraan yang disebut dengan kendaraan kesetiaan. Ketabahan. Nah, kalau saya tidak mau naik kendaraan itu, saya naik ataupun tidak mau naik kendaraan itu, Tuhan di sini tetaplah setia. Tidak dipengaruhi oleh saya naik atau tidak naik, karena atribut Tuhan adalah setia. Tetapi kalau saya di sini dan saya naik kendaraan setia ini, maka saya akan dibawa sampai kepada tujuan saya yang sudah saya definisikan. Tapi kalau saya di sini dan saya tidak mau naik kendaraan ini, saya akan tetap ada di sini. Sebab itu kalau kita tidak setia pun, Tuhan tetap setia. Sebab itu hari ini kita perlu ada di atas kendaraan kesetiaan, keuletan, ketabahan, kesabaran, supaya kita bisa sampai di tujuan. Setuju, katakan amin. Kalau saudara itu adalah orang yang sudah menikah, maka saudara ada di sini dan naikilah kendaraan itu supaya bawa rumah tangga kita yang tadi di sini yang sudah kita definisikan tujuannya di sana akan bawa sampai ke sini. Gak ada orang yang mendefinisikan rumah tangganya, aku mau punya rumah tangga yang bahagia, anak-anak yang berbahagia, hidup dalam damai dan punya masa depan. Definisi keluargaku itu. Tapi dia tidak mau menaiki kendaraan kesetiaan. Dia hanyalah bermimpi dan mendefinisikan yang baik di depan, tapi gak akan bisa sampai ke tujuan. Demikian dengan Tuhan. Aku mau sampai kepada bagaimana hidup menikmati Tuhan. Bagaimana Tuhan dimuliakan. Gak mau menaiki kendaraan itu. Tuhan tetaplah setia di sana dan tidak berubah. Kasih dan kebaikannya tidak pernah berubah. Tetapi kita tidak akan sampai di sana. Sebab itu saya dan saudara perlu naik. Maka dia akan membawa kita sampai kepada tujuan. Setuju, katakan amin. Sebab itu saya tadi ulangi lagi. Bagaimana kita mendefinisi tujuan, arti, apapun dalam hidup kita akan mempengaruhi perilaku kita. Bagaimana saudara mendefinisi sukses pun akan mempengaruhi perilaku kita. Kalau orang di dunia mendefinisikan tujuan akhirnya adalah sukses, sehingga dia bisa memakai segala macam cara, entah cara yang baik ataupun tidak baik, untuk dia sampai kepada tujuannya. Karena dia telah mendefinisikan tujuannya di sana. Nah, saya dan saudara anak-anak Tuhan mendefinisi tujuan kita adalah Tuhan. Lalu kita naik di atas kendaraan ini. Di atas kendaraan inilah Tuhan sediakan keberhasilan, Tuhan sediakan sukacita, Tuhan sediakan kesehatan, Tuhan sediakan perlindungannya. Tuhan sediakan damainya supaya kita bisa sampai kepada tujuannya di sana. Sebab itu naiklah di atas kendaraan kesetiaan. Saudara akan dibawa Tuhan sampai kepada tujuan. Setuju, katakan amin. Saya ingin tunjukkan kepada saudara orang yang setia. Yang pertama adalah Elisa. Elisa waktu dia sedang membajak,
waktu dia sedang bekerja di ladangnya, Elia datang kepadanya, buka jaketnya dan lempar kepada Elisa. Hari itu Elisa tahu bahwa Elia sedang memanggil dia untuk mengikutinya. Dalam hidup kita pun suatu hari Tuhan datang kepada kita dan panggil kita di titik awal itu. Kita tahu hari itu Tuhan panggil aku untuk ikut dia. Elisa ketika dia tahu bahwa Elia sedang manggil dia dan mengikuti dia, dia bunuh lembu yang tadi dia pakai untuk bajak, dia ambil kayunya, dia bakar, dia masak lembunya, dia kasih makan orang-orang, dia kasih makan Elia, dan dia pamit kepada orang tuanya, dan dia ikut Elia hari itu. Dia ikut Elia dalam setiap perjalanannya dengan setia selama 10 tahun. Dia sudah ikut Elia, lalu suatu hari Elia berkata, sudahlah kamu berhenti di sini. Tapi dia berkata enggak. Orang-orang lain yang mengikuti Elia berhenti, tapi Elisa berkata enggak. Lalu Elia berkata kepada Elisa, kalau begitu kamu mau minta apa? Elisa berkata begini, aku minta 2 bagian dari rohmu. 2 bagian. Ini adalah berkat anak sulung. Di dalam kebiasaan Yahudi, anak sulung itu dapat 2 bagian. Nah, Elisa minta 2 bagian. Elia berkata begini, yang kamu minta itu sulit. Tapi waktu kamu melihat, kalau kamu melihat aku naik, maka itu akan terjadi bagimu. Kalau itu tidak terjadi, ya sudah gak akan terjadi. Jadi Elisa itu dikasih pesan, kalau jadi ya jadi, kalau gak jadi ya sudah gak jadi. Kamu setia ikut aku sampai titik terakhir, kamu lihat aku naik. Kalau itu terjadi bagimu, ya jadi. Kalau nggak jadi, ya sudah. Ya sekarang pilihannya di kamu. Elisa bisa saja berkata begini, kalau tidak jadi bagaimana? Aku sudah ngikut engkau selama ini, kalau nggak jadi bagaimana ya? Sudahlah, aku sudah berhenti di sinilah, sudah. Selesai. Tapi enggak. Kita enggak seperti itu. Dia terus ikut. Sampai Elia diangkat dari hadapannya dan jubahnya jatuh. Dan mulai dari hari itulah dia mendapatkan pengurapan double. Elia melakukan mujizat 10 kali. Elisa melakukan mujizat 20 kali. Terjadi bagi kehidupan Elia. Hanya satu, dia menaiki kendaraan setia itu. Sampai akhirnya Elisa memulai dengan baik. Dan dia berjalan dengan baik. Dia mengakhiri dengan baik. Yang kedua, itu adalah Rut. Naomi dan Elimelek ada di Bethlehem, rumah roti, alami pergumulan. Dan dia memutuskan untuk pergi ke Moab. Merantau di sana, tinggal di sana dengan anak-anak yang masih kecil. Maklon dan Kilion akhirnya bertumbuh jadi besar karena gak ada orang Yahudi mungkin, sehingga dia ambil perempuan Moab untuk jadi istrinya. Berjalannya waktu mereka di negeri asing, suaminya meninggal, Elimelek meninggal. Beberapa waktu kemudian kedua anak laki-lakinya pun akhirnya meninggal. Sehingga Naomi sendirian dengan 2 menantunya perempuan, Rut dan Orpa. Naomi berpikir, aku akan kembali ke tanah kelahiranku di Bethlehem. Dia berkata kepada 2 menantunya. Dia berkata kepada, lihatlah Orpa iparmu. Dia berkata kepada Rut, perempuan telah pulang kepada bangsanya, kepada Tuhan-Tuhannya, ilah-ilahnya. Pulanglah menyusul ipar perempuanmu. Aku kan gak punya anak lagi yang bisa diberikan kepadamu untuk menjadi suamimu. Sekarang Orpa sudah pulang ke keluarganya, pulang kepada Tuhannya yang dia sembah, nenek moyangnya yang dia sembah, dan dia sudah membangun kehidupan yang lain yang mungkin lebih baik di sana. Sekarang kamu Rut ikut jugalah. Tapi Rut berkata begini, jangan mendesakku untuk meninggalkanmu sehingga aku pulang dan tidak mengikutimu lagi. Dia membuat sebuah keputusan yang sebetulnya dia tidak tahu masa depannya itu kayak apa, jadi apa. Tapi dia terus mengikuti. Dia berkata begini, karena kemana engkau pergi, ke situ aku akan pergi. Dan di mana engkau tinggal, di situ aku akan tinggal. Bangsamu, bangsaku, Tuhanmu, Tuhanku. Sebuah titik di mana dia membuat sebuah keputusan yang bisa membahayakan masa depannya. Orpa sudah pulang dan membangun kehidupan. Dia ngikut seorang janda
yang nggak tahu masa depannya kayak apa. Dia berkata begini, di mana engkau mati, di situ aku akan mati, akan dikuburkan. Hanya ada satu yang bisa memisahkan, maut yang memisahkan. Dia membuat sebuah keputusan setia dari awal, dan dia membuktikannya dalam perjalanannya, terus setia. Dia menaiki sebuah kendaraan setia, dibawa sampai kepada tujuan. Dia ketemu dengan seorang bernama Boas, seorang pengusaha yang diberkati Tuhan. Menikah dia dengan Boas, lahirlah Obed. Dari Obed lahirlah Isai, papanya Raja Daud. Sehingga dalam silsilah daripada Yesus Kristus Tuhan, nama Rut, perempuan asing, bukan orang Yahudi, ditulis di dalamnya. Sebuah kesetiaan yang membawa dia sampai kepada sebuah tujuan. Walaupun keputusan setia yang diambil itu sepertinya konyol, tapi dia berjalan terus di dalamnya. Tuhan bawa dia sampai kepada tujuan. Itu Rut. Saya tahu bahwa semua orang dalam kehidupan pasti membuat keputusan dan pilihan-pilihan. Aku mau setia ikut Tuhan, aku mau melayani Tuhan, aku mau terus ikut Tuhan. Elisa membuat keputusan, Rut membuat keputusan. Mereka menjalaninya. Mereka sampai kepada tujuan. Nah, orang yang terakhir ini adalah Zakaria dan Elisabet. Zakaria berarti Tuhan mengingat istrinya Elisabet. Mereka adalah keturunan dari Harun yang melayani di rumah Tuhan. Elisabet berarti janji Tuhan. Nah, keluarga yang luar biasa. Tuhan ingat janjinya. Ya. Jadi mereka kemana-mana selalu dengan sebuah arti. Tuhan ingat janjinya. Saya dan saudara juga begitu. Kemana-mana pun kita selalu berkata, Tuhanku ingat janjinya kepadaku. Halo, berapa banyak yang selalu berpikir begitu? Iya. Ketika saudara sedang dalam kesulitan, saudara berkata, Tuhanku ingat janjinya. Ya, sama dengan Zakaria dan Elisabet. Dia selalu berkata, Tuhan ingat janjinya. Tapi mereka punya persoalan dan pergumulan. Mereka sedang melayani Tuhan di rumah Tuhan dengan setia, tapi mereka mempunyai pergumulan. Mereka tidak punya anak karena Elisabet mandul, dan keduanya sudah sangat tua. Itu persoalan. Orang Yahudi pada masa itu punya pemikiran yang sangat sempit. Kalau sesuatu yang buruk terjadi padanya, jangan-jangan dia buat dosa apa. Kalau anaknya lahir buta, murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, itu dosa siapa? Dosa papanya, dosa dia, atau dosa siapa sehingga dia dilahirkan buta? Nah, sampai budaya itu masuk ke gereja. Pada orang yang kena celaka, kita akan berkata, jangan sampai dia buat dosa apa? Tuhan kutuk. Mereka pada masa itu hidup dengan persoalan itu, sehingga orang-orang Yahudi memperguncingkan mereka. Ini hamba Tuhan melayani Tuhan, tapi kenapa kok gak punya anak? Jangan sampai dia buat salah sesuatu dengan Tuhan. Sehingga Elisabet dan Zakaria hidup dengan sebuah rasa aib yang dilemparkan kepada hidup mereka. Mungkin mereka juga berkata, katanya aku ikut Tuhan, layani Tuhan, Tuhan ingat janjinya. Aku Zakaria, istriku Elisabet, Tuhan ingat janjinya. Apa ya sampai hari ini aku gak punya anak? Istrinya sudah tua, mandul lagi, dan dia hidup dengan dipergunjingkan. Tapi suatu hari Zakaria tetap melayani Tuhan. Meskipun seperti itu dia tidak berhenti layani Tuhan. Meskipun orang-orang mempergunjingkannya, dia tidak berhenti di sana. Karena dia sudah mengambil keputusan untuk terus layani Tuhan dan ikut Tuhan dengan setia. Dia tidak berhenti. Suatu hari malaikat Gabriel datang dan berkata kepadanya, istrimu akan mengandung. Dia gak percaya. Sehingga ketika dia keluar dari pelayanannya di ruang mahasuci, dia menjadi bisu. Dan orang Israel yang di luar pelataran berkata bahwa ada sesuatu yang terjadi. Lalu ketika dia sampai kepada istrinya, dia ceritain. Lalu beberapa bulan kemudian Elisabet akhirnya mengandung. Dan akhirnya dia bisa berbicara. Sehingga Elisabet berkata begini,
Sungguh Tuhan telah bertindak bagiku pada waktu Dia memperhatikanku untuk menghapuskan aibku di hadapan orang-orang. Dia berjalan di dalam kesetiaan. Orang mau berkata apa, dia tetap percaya kepada Tuhannya. Apapun yang terjadi dalam keadaan sekitarnya, aku telah mengambil keputusan ikut Tuhan, layani Tuhan. Aku tetap akan lakukan. Saudara lihat ketika mereka menaiki kendaraan itu, apa yang belum dia lihat dengan matanya, yang belum dia dengar dengan telinganya, yang belum timbul dalam hati manusia, Tuhan ternyata sediakan bagi mereka. Saya percaya kalau saya dan saudara naik di atas kendaraan ini, kalau orang dunia tujuannya adalah sukses, definisi hidupnya. Kalau saya dan saudara definisi hidup kita adalah Yesus Kristus Tuhan dan memuliakan Dia dan hidup bersama dengan Dia. Di dalam perjalanan inilah Tuhan akan sediakan segala yang saya dan saudara butuhkan. Setuju, katakan amin. Tuhan pasti ingat pada janjinya. Kalau Zakaria dan Elisabeth namanya baik, akhirnya Tuhan tidak pernah kecewakan. Hari ini Tuhan pernah berjanji dengan hidup saya dan saudara. Tuhan tetaplah ingat janjinya bagi saya dan saudara. Tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Setuju, katakan amin. Jangan berkata begini, aku sudah layani Tuhan, aku dapat apa? Kesetiaan adalah tugas kita, tetapi urusan berkat adalah bagiannya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Testimoninya adalah Daud. Aku dulu muda, sekarang aku tua. Aku gak pernah lihat orang yang ikut Tuhan itu minta-minta, keturunannya itu minta-minta jadi pengemis, gak pernah. Kecuali dia adalah anak Tuhan yang gak mau naik di atas kendaraan setia, ataupun keuletan, ataupun ketabahan. Dia akan tetap tinggal di situ. Tapi kalau dia adalah Tuhan yang sedang naik di atas kendaraan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Setuju, katakan amin. Sebab itu tetaplah di atas kendaraan itu, karena akan membawa kita sampai kepada tujuan. Kalau Zakaria, Elisabeth, Ruth, Elisa buat sebuah keputusan untuk ikut Tuhan, mendapatkan sebuah titik balik dalam hidupnya. Dia mendefinisikan ulang tujuannya. Kalau dulu Paulus mempunyai definisi sendiri tentang tujuan hidupnya. Dia melakukannya, tapi suatu kali dia melakukannya di tengah jalan dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga definisi dari tujuan hidupnya berubah. Bukan lagi bunuh orang Kristen, tapi melayani supaya orang lain yang belum percaya Yesus percaya kepada Yesus. Dan di dalam perjalanannya dia berkata begini, aku tabah menghadapi semuanya. Aku sudah mendefinisikan tujuan hidupku, dan sekarang dalam perjalanannya kepada tujuan, aku alami pergumulan, aku tabah supaya orang yang belum percaya Yesus itu jadi percaya. Kalau bukan definisi tujuan hidupnya berubah, perilakunya tidak akan berubah. Sebab itu saya tahu hari ini, kalau saudara bisa ada sampai hari ini, dalam pergumulan, dalam kesulitan, saudara tetap stay, tetap setia. Karena saudara sudah membuat sebuah definisi tujuan hidup yang berbeda. Itu telah mempengaruhi perilaku dan kehidupan kita. Kalau dulu kita belum kenal Tuhan, tidak akan mempengaruhi perilaku kita. Tapi ketika kita kenal Tuhan, Elisa, Ruth, Zakaria telah menemukan definisi hidup mereka dan mempengaruhi hidup mereka, perilaku dan perjalanan mereka, dan Tuhan membawa sampai kepada tujuan. Demikian juga dengan saya dan saudara di dalam Tuhan Yesus. Tuhan pasti akan membawa kita sampai kepada tujuannya. Yang percaya katakan amin. Mari saudara persiapkan hati saudara untuk terima tubuh dan darah Yesus. Yang belum menerima tubuh dan darah Yesus, saudara bisa mengambil di belakang. Kita berkata sebab Tuhan mengasihi dunia ini, mengasihi saya dan saudara, sehingga Dia mengaruniakan Kristus Yesus Tuhan, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga Roma 8 ayat 1 berkata,
tidak ada lagi penghukuman bagi siapapun. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, tidak ada. Karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan menjadi kutuk, karena harusnya kita yang terkutuk. Karena kita penuh dengan pelanggaran dan penuh dengan dosa. Dengan bahasa yang lain, seharusnya kita yang naik di atas kayu salib dan disiksa. Tapi itu tidak terjadi, karena Tuhan Yesus yang telah naik dan gantikan kita. Mungkin ada yang berkata, aku kan gak di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat tidak berlaku bagiku. Kalau saudara pergi ke Roma pasal 2, orang lain, bangsa lain, bukan orang Yahudi yang tidak mengenal hukum Taurat, tetapi ketika mereka melihat tahu tentang baik dan benar, secara tidak langsung mereka telah melakukan hukum Taurat dan mereka tetap akan diadili. Tuhan mengadili semuanya yang tersembunyi dalam setiap hati manusia, yang membantu mereka membedakan apa itu baik dan benar. Walaupun kita bukan orang Yahudi yang di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup dengan hati nurani yang tahu baik dan benar. Sehingga pada akhirnya kita juga tetap akan dihukum, diadili. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus yang naik di atas pengadilan itu, mati menggantikan saya dan saudara. Sehingga semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan tidak binasa, melainkan punya hidup yang kekal. Setuju, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya berdoa saudara, seperti Yohanes pasal 6 ayat 53. Jika kamu tidak makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan Tuhan akan membangkitkannya pada akhir zaman. Mari saudara angkat tinggi-tinggi roti lebih tinggi kepala. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Harusnya kami yang mati, terhukum dalam penghukuman yang kekal. Tapi Tuhan Yesus yang mati gantikan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sebab tubuhku sungguh-sungguh makanan dan darahku sungguh-sungguh minuman. Siapa makan tubuh Yesus dan minum darahnya, ia tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan Yesus Kristus Tuhan ada di dalamnya. Sebab itu jika saudara setuju, serukan dalam nama Yesus dengan suara yang keras dan kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat pengorbananmu yang ajaib bagi semua kami. Menebus kami daripada kutuk, menebus kami daripada dosa kekal. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami terima tubuh dan darah Yesus dengan iman percaya. Kalau Bapak Ibu setuju, serukan dalam nama Yesus dan kita akan makan bersama-sama. Inilah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakit dan kelemahan kita. Terimalah dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tinggi-tinggi jangan melebihi tinggi kepala saudara. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena mau dicurahkan untuk menguduskan kami, mengampuni semua dosa dan pelanggaran kami untuk selama-lamanya. Berterima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara setuju, serukan dalam nama Yesus dengan suara yang keras. Kita minum bersama-sama. Inilah darah Yesus yang telah dicurahkan untuk mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Terimalah dengan iman di dalam nama Yesus. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Saudara bisa naikkan syukur kepada Tuhan Yesus. Bersyukur, bersyukur,
bisa naikkan syukurmu kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur. Saudara bersyukur.